Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa kembali bersama Bu Deni dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang jual beli dalam Islam. Anak-anak tahu tidak apa yang dimaksud dengan jual beli? Ya betul, jual beli adalah akad pertukaran harta yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan maksud untuk mendapatkan manfaat dari sebuah barang atau memiliki barang tersebut secara permanen yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Ada tiga hal yang menjadi landasan dalam dasar hukum proses jual beli. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa ada larangan menjual barang-barang yang haram seperti khamr, bangkai, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ijma atau konsensus ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya kita akan bahas tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli, yang kedua barang, dan yang ketiga syigot atau lafal ijab kabul. Kemudian syarat jual beli menyangkut tiga hal. Yang pertama yaitu pelaku. Pelaku akad harus balik, berakal, sadar, dan tidak dipaksa. Kemudian tidak boros dan tidak mubazir. Yang kedua adalah tentang barang. Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri, halal, jelas wujudnya, dan bisa diserah terimakan. Yang ketiga tentunya ijab kabul. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis dan sesuai, tidak mengandung penipuan. Kemudian boleh dengan tindakan mu'alto jika sudah umum. Ternyata jual beli itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama yaitu jual beli yang sah. Kemudian yang kedua yaitu jual beli yang fasad atau batil. Jual beli yang sah itu tentu saja yang dia memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur merugikan atau larangan syariat. Yang kedua yaitu jual beli yang batil atau fasid, yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat atau mengandung unsur-unsur yang seperti berikut, yaitu barangnya tidak ada atau tidak bisa diserahkan atau adanya unsur penipuan, dan misalnya juga ada timbangannya yang tidak sesuai. Dikatakan bahwa ini misalnya berat bawang ini 1 kg, ternyata hanya 9 on, itu kan berarti merugikan. Itu tidak sah atau batil. Beberapa contoh jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya satu, jual beli yang ada unsur gorornya, ketidakjelasan. Misalnya kalian mau membeli ikan yang masih berada di dalam kolam, kan tidak jelas itu besarnya seberapa, timbangannya seberapa, begitu. Yang kedua yaitu jual beli yang ada unsur penipuan, misalnya penukaran yang tidak seimbang atau disebut dengan istilah al-mazabana. Misalnya membarterkan sekarung padi basah dengan sekarung padi kering. Yang ketiga yaitu jual beli yang timbangannya ada kecurangan gitu ya. Misalnya membeli sekilo gula tapi ternyata isinya nggak ada sekilo, atau kemarin ya ada kasus yang ramai sekali begitu ya, 1 liter minyak ternyata isinya nggak nyampe 1 liter begitu. Kemudian yang terakhir yaitu jual beli barang-barang yang haram, karena memang barang yang dijual belikan ini haram maka hasil jual belinya itu juga haram, tindakannya juga haram. Contohnya beli khamr ya, beli bangkai, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan pembahasan jual beli yang ada unsur gorornya begitu. Anak-anak simak dengan baik ya. Beberapa unsur goror dalam jual beli itu satu, misalnya barangnya tidak jelas ya. Contohnya ibu jual nih motor sama kalian begitu ya, motornya tapi sedang dititipkan sama saudaranya ibu begitu, pokoknya kamu beli aja lah, harganya 4 juta, murah begitu ya. Ini kan belum tahu motornya itu mereknya apa, warnanya apa, masih bagus atau tidak. Kalau sampai terjadi jual beli padahal barangnya belum lihat, belum jelas, itu tidak sah, ada unsur gorornya. Kemudian yang kedua misalnya barangnya tidak bisa diserah terimakan begitu ya. Misalnya itu burung dara di atas itu burungku yang kemarin terbang, kamu nggak beli begitu ya, harganya cuma 20.000. Itu barangnya kan tidak bisa diserah terimakan, masih di langit, harus ditangkap dulu. Nggak boleh begitu terjadi jual beli di situ. Yang selanjutnya itu harga dan sifat barangnya tidak jelas. Misalnya nih ibu mau jual HP ini sama kamu begitu ya, nanti untuk harganya bisa diatur
diatur begitu ya, tapi barangnya belum dilihat ya, terus kemudian langsung terjadi jual beli, udahlah pokoknya kamu bayar aja 1 juta begitu ya, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah dua akad dalam satu transaksi tanpa kejelasan. Misalnya ini ibu punya kacamata ya, kalau kamu mau beli tunai tak jual 100.000, tapi kalau misalnya mau diangsur dalam 1 bulan ya, seminggu nanti harganya jadi 150.000. Kemudian terjadi akad jual beli tanpa kejelasan nih mau yang cara mana, seperti itu. Jadi anak-anak, dari pembahasan yang sudah kita lakukan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya jual beli itu boleh kok, mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan, orang-orang jadi bisa memenuhi kebutuhan mereka begitu ya, asal dilakukan sesuai dengan rukun syarat serta menghindari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. Tentu saja tujuan utama jual beli ini adalah untuk menjaga keadilan, kejelasan, dan keberkahan dalam transaksi. Setelah mendengar penjelasan yang lengkap tentang proses jual beli, selanjutnya ibu ingin nih memberikan tantangan untuk kalian. Cukup sederhana, kalian mengamati satu proses jual beli dan kalian buat laporannya. Apakah di dalamnya memenuhi rukun dan syaratnya, terus kemudian apakah proses jual beli tersebut termasuk proses jual beli yang salih atau fasid ya. Nanti laporannya ibu tunggu ya. Semangat. Oke, demikian tadi penjelasan kita tentang jual beli dalam Islam ya. Ini kita pelajari supaya kelak jika kita bermuamalah itu sesuai dengan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.